pemirsa Live Channel, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Voice of Life. Bersama saya kali ini, Pendeta Boyke Pakpahan. Satu sukacita besar bisa memberkati, melayani jemaat Tuhan dimanapun berada melalui program ini. Saya berdoa kiranya saudara dan saya bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah badai dalam kehidupan tidak pernah hilang. Masalah juga, makanya jangan ditengking. Masalah tetap ada dalam kehidupan kita. Yang kita perlu adalah tetap mendengar suara Tuhan. Makanya saudara ada di program Voice of Life, suara kehidupan bersama dengan Tuhan. Semakin saudara mendengarkan suara Tuhan, semakin hidup menjadi lebih hidup. Hari ini ada pesan Tuhan yang sangat-sangat penting. Dan mungkin ini yang Anda tunggu. Mungkin ini yang Anda nantikan, jawaban daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. Hari ini saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja 18. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Saudara, demikian firman Tuhan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara dua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini ada musimnya. Setiap kehidupan pasti ada musimnya. Ada musimnya kita menjadi anak, ada musimnya kita menjadi remaja, dewasa, menikah, dan segala macamnya. Tetapi setiap musim kita harus bisa petik buahnya. Karena kalau sudah lewat musimnya, maka segala sesuatu menjadi mahal. Bahkan kita tidak bisa lagi mengalaminya. Coba lihat, waktu Anda 20 tahun yang lalu. Mungkin waktu Anda masih masa-masa anak sekolah, masih sekolah dasar. Anda katakan, wah begitu enaknya. Waktu masa-masa itu. Tapi sekarang Anda sudah besar, mungkin sudah berkeluarga. Anda rindu kepada musim itu, sudah tidak bisa lagi. Waktu tidak bisa dimundurkan. Musim selalu berjalan dan berjalan maju. Makanya ketika berbicara hidup ini seperti roda, saya tidak setuju hidup seperti roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Roda, hidup seperti roda artinya hidup selalu berputar. Berputar ke arah yang lebih maju lagi. Nah hari ini pastikan saudara, jangan percaya dengan nasib, dengan takdir yang membawa saudara semakin terpuruk. Tapi percayalah bahwa masalah yang ada dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Kehidupanmu harus menjadi kuat. Maka untuk itu, ada pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Tema khotbah saya pada episode kali ini yaitu berjalan dalam musim yang baru. Artinya apa? Musim-musim yang lama Anda tidak bisa banggakan. Apapun itu, Anda tidak bisa sesalkan, Anda tidak bisa namanya itu kecewa atau banggakan. Sudah lewat, yang lalu sudah berlalu. Masa sekarang dan masa depan itu yang harus Anda pikirkan. Maka untuk itu, bagaimana supaya Anda mencapai musim yang baru? Kenapa saya ambil hal seperti ini? Karena Elia melakukan musim yang baru waktu bangsa Israel, waktu zaman Raja Ahab mengalami kekeringan. Lama tidak hujan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Musim yang baru harus terjadi. Melalui siapa? Melalui seorang Elia. Elia adalah manusia biasa dikatakan. Elia adalah orang biasa. Tetapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Elia memiliki ketaatan. Elia mau mendengar apa kata Tuhan. Nah hari ini, kalau saudara ingin mengubah musim saudara, mengubah keadaan saudara, jangan bangga dengan apa yang ada sekarang. Yang paling repot Anda bilang, dahulu kakekku miskin, papaku miskin, sekarang miskin. Ya sudah memang begini nasibnya. No. Dahulu kakekku sakit diabetes, papaku diabetes, maka saya diabetes. No, Anda harus ubah musim itu. Jangan percaya dengan apa kata-kata daripada dunia. Percaya kepada apa kata firman Tuhan.
Karena kita harus percaya bahwa segala hal yang nyata di dalam dunia ini harus tunduk dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengubah musim yang ada? Bagaimana supaya kehidupan saudara kembali semangat, kembali percaya diri, kembali melakukan hal-hal yang luar biasa? Percayalah, manusia itu sama semua Tuhan ciptakan. Yang membedakan adalah tindakan dan kemauan daripada manusia tersebut itu. Maka untuk itu dikatakan, untuk kita bisa berjalan dalam musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ingat saudara, musim yang baru, maka yang lama harus ditinggalkan. Yang lama tidak boleh dibawa lagi. Karena yang lama sudah tidak laku lagi. Maka bawalah yang baru. Maka yang pertama, ketika tadi kita bacakan ayatnya itu, ketika dikatakan di ayat ini, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, dikatakan saudara. Artinya apa? Naik ke puncak Gunung Karmel itu bukan sekedar naik. Pada waktu itu musim kering, saudara. Kemarau, panas, saudara. Tidak ada air. Air pada waktu itu sangat mahal harganya, saudara. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Apa artinya? Kalau saudara ingin melihat musim yang baru dalam kehidupanmu, maka poin pertama yang Tuhan katakan, pisahkan dirimu dari kesibukan. Pisahkan dirimu dari masalah-masalah yang ada. Pisahkan dirimu dari hiruk pikuk kemacetan, dari hiruk pikuk pekerjaan yang menyibukkan. Bagaimana cara memisahkannya? Miliki quality time bersama dengan Tuhan. Punya waktu spesial sama Tuhan. Miliki tempat doa yang khusus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan katakan saya tidak punya waktu berdoa. Orang yang mengatakan tidak punya waktu berdoa kepada Tuhan, berarti sedang berkata bahwa dia tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan adalah orang yang amat-amat sombong. Di dunia ini kita tidak bisa sombong. Yang kaya tidak boleh sombong. Yang miskin hidupnya nggak boleh songong. Karena yang kaya miskin Tuhan yang sokong hidupnya. Untuk itu poin yang pertama yang Tuhan ingatkan. Ayo pisahkan dirimu. Ambil tempat spesial. Jangan katakan nggak punya waktu. Saudara dan saya punya waktu. Kalau saudara bilang sibuk pak kerja. Jam 3 pagi ambil quality time. Waktu yang sangat bagus untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Jam 2, jam 3 pagi. Khususkan waktumu kepada Tuhan. Supaya engkau bisa melihat musim Tuhan terjadi. Memang ada harga yang dibayar. Ada harga yang mahal dibayar untuk melakukan itu. Tetapi itu baik buat diri kita. Mendisiplinkan diri kita. Mengatur diri kita untuk naik ke Gunung Karmel. Susah, iya. Pada waktu itu Elia juga mengalami kesusahan kok. Dia mengalami kekeringan. Dia naik ke gunung. Siang-siang mungkin panas, terik. Naik ke puncak Gunung Karmel, saudara. Tetapi dia mau datang. Dia mau memisahkan dirinya. Untuk apa? Untuk Tuhan bentuk dan jadikan. Saudara ingin melihat musim yang baru dalam kehidupanmu? Memiliki waktu spesial bersama dengan Tuhan. Jangan kasih waktu sisa sama Tuhan. Doa ala kadarnya. Doa kalau sempat. Gak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar mentaati Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan mengutamakan saudara dalam segala hal. Mulailah datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saudara. Maka poin yang pertama, ayo pisahkan dirimu. Seperti siapa? Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara perhatikan. Daniel, saudara mungkin kenal. Saudara tahu ceritanya. Saudara paham betapa hebatnya. Bersama dengan teman-temannya Sadrak, Medak, Abednego. Di dalam gua singa, tidak satu singa pun yang memakan dia. Dimasukin dapur api, tidak ada api yang membakar hidupnya. Bahkan mereka menjadi 10 kali lebih pandai, lebih pintar daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka pada zaman itu. Kenapa? Karena Daniel memiliki quality time, memiliki waktu spesial bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa menang, kita tidak akan bisa terpandang, dan kita tidak akan dihormati kalau kita tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah memiliki waktu yang spesial bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari ini Anda katakan, aku ini orang bodoh, aku ini tidak dianggap, aku ini tidak diakui, aku ditolak. Saya mau katakan, jangan pusing dan pikirkan itu. Mulailah bangun hubungan bersama dengan Tuhan.
mulai memiliki waktu spesial bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan lakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar di dalam kehidupanmu. Saudara, untuk bisa mengubah musim hidupmu, maka poin pertama, miliki waktu spesial bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak main media sosial, tapi banyaklah bergaul dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Miliki waktu yang bersama-sama dengan Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki musim yang baru. Tadi yang pertama, pisahkan dirimu. Poin yang kedua, dikatakan ketika Elia naik ke atas Gunung Karmel, lalu dia ngapain saudara? Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia naik ke Gunung Karmel, habis itu dia berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan diri, tanpa merendahkan diri, Anda tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merendahkan diri sangat diperlukan untuk saudara bisa mengubah musim dalam kehidupanmu. Karena orang yang tidak mau berubah, karena orang tersebut tidak mau merendahkan diri. Orang yang tidak mau merendahkan hati. Orang yang kaku, keras kepala, tegar tengkuk. Maka apa yang terjadi? Dia tidak bisa merubah hidupnya. Sering sekali Tuhan berbicara, mengajar bangsa Israel. Memang sangat susah. Hampir 300 tahun lebih baru mereka bisa mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Karena bangsa yang tidak mau mengubah. Bangsa yang tidak mau berubah. Karena tanpa perubahan tidak akan ada namanya penuaian. Tidak akan ada namanya satu hal yang bisa dikerjakan. Perhatikan bahwa hari-hari ini saudara harus dituntut perubahan. Tanpa perubahan maka engkau tidak akan bisa melihat musim yang baru dalam kehidupanmu. Maka perlu namanya itu untuk bisa melihat musim yang baru. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak boleh arogan, nggak boleh sombong, nggak boleh iri hati, nggak boleh tinggi hati. Merendahkan diri. Karena kalau kamu merendahkan diri, kalau saudara merendahkan diri, orang yang merendahkan diri, orang yang tidak bisa dijatuhkan. Namanya juga merendahkan diri. Perhatikan aja, ambil contoh. Orang yang berdiri sama orang yang tiarap, kalau didorong, kalau ada cobaan, lebih gampang mana yang jatuh? Yang tinggi, yang berdiri. Tapi kalau yang tiarap mau didorong juga nggak bisa. Karena udah posisi di bawah, saudara. Tapi biarlah saudara mengerti hal ini. Maka dikatakan begini, kenapa kita harus merendahkan diri? Apa ciri daripada orang merendahkan diri? Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa saudara? Merendahkan diri berarti mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Merendahkan diri artinya memiliki tujuan hidup sampai akhir, sampai Tuhan panggil, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan tujuan hidupmu. Apakah tujuan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati kita. Maka doanya juga aku terus. Berkati aku, lindungi aku dan aku. Akhirnya apa? Saudara menjadi orang yang kaku. Orang yang berdoa hanya untuk aku sering sekali. Hubungannya sama Tuhan jadi kaku. Kenapa? Karena orangnya egois. Orang yang mementingkan diri sendiri. Tidak care dan peduli. Maka perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Maka orang yang siap merubah musim hidupnya. Dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Masuk kita poin yang ketiga. Apa kata Tuhan? Poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada saudara. Untuk bisa merubah musim. Maka saudara harus bisa melihat dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk bisa melihat karya Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita baca di dalam ayat selanjutnya. Di ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Perhatikan saudara. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Lalu dikatakan, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Setelah dikatakan demikian, bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara perhatikan. Elia menyuruh bujangnya naik ke atas. Lihat ke arah laut. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Sampai 7 kali. Dan mungkin itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bilang, terus
Percaya. Terus percaya. Sekali kita percaya, dua kali kita percaya, lama-lama kita nggak percaya lagi. Lama-lama kita menjadi jenuh. Lama-lama kita nggak berdoa lagi. Saudara, untuk mengubah musim, belajar dari bujangnya Elia. 7 kali disuruh sama Elia, dia taati. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya harus memiliki yang namanya itu hidup dalam gaya hidup ketekunan. Yang artinya adalah memiliki sifat spesifik. Artinya apa? 7 kali Elia menyuruh bujangnya naik. Bukan soal naik 7 kali. Tetapi sampai dia melihat secara spesifik. Saudara, kalau saudara ingin mengubah musim, maka doamu harus doa yang spesifik. Jangan doa asal-asalan. Doalah doa yang spesifik. Artinya apa? Doa yang teratur. Doa yang di dalamnya ada isinya. Jangan doa sekedar basa-basi di hadapan Tuhan. Seperti Anda membeli mobil. Apakah Anda beli mobil dengan asal-asalan? Pasti Anda lihat spesifikasinya. Rodanya berapa? Setirnya ada di mana? Bahan bakarnya apa? Nggak mungkin saudara meminta dengan asal-asalan. Begitu juga dengan jodoh saudara. Mungkin yang hari ini Anda lagi jomblo. Minta doa sama Tuhan, jodoh yang spesifik. Jangan asal doa, ya Tuhan yang penting jodoh. Nggak bisa. Minta mau yang seperti apa? Yang mau usia berapa? Amin saudara. Karena itu pengalaman hidup saya. Ketika saya sebelum berumah tangga, istri saya, waktu itu pacar saya, sebelum kami bertemu, dia tulis spesifik saudara. Ada 10 yang dia tulis. Tidak narkoba, takut akan Tuhan, tidak merokok, tidak pernah selingkuh dan segalanya dia tulis saudara. Dan puji Tuhan, ketika dia doakan seperti itu, dia dapat dengan apa yang dia doakan. Kenapa? Karena doanya spesifik saudara. Kalau saudara tidak doa spesifik, bagaimana doamu bisa dijawab? Karena yang kau doakan aja tidak pernah kau hargai. Kalau saudara menghargai doa-doamu, maka doa-doamu pasti engkau lakukan dengan tekun. Sampai kapan? Sampai engkau melihat ada setelapak tangan awan kecil. Artinya apa? Sampai tanda-tandanya itu nyata. Makanya untuk mengubah musim, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, pisahkan dirimu. Supaya engkau tidak terlalu banyak dengar apa kata manusia. Dan poin yang kedua, kata Tuhan apa? Merendahkan dirimu. Artinya apa? Supaya engkau bisa melihat hatinya Tuhan. Poin yang ketiga, ayo melihatlah secara spesifik. Jangan asal-asalan. Saudara ini bukan anak-anak gampangan. Saudara anak yang mahal. Anak yang mahal itu hidupnya spesifik. Nggak mudah diajak ke sana kemari. Nggak mudah diajak untuk jatuh dalam dosa. Anak yang mahal itu selalu bertanya. Anak yang mahal itu selalu berpikir sebelum bertindak. Artinya apa? Hidupnya spesifik. Orang yang hidup spesifik adalah orang-orang yang mahal. Saudara mau jadi orang yang mahal atau yang orang yang murah? Tergantung. Apakah saudara punya kualitas dalam kehidupan saudara? Kalau saudara ingin mengubah musim hidupmu, ayo mulailah memiliki hidup yang spesifik. Hari ini atur masa depanmu. Anda yang masih bujangan, mulai atur. Anda yang masih sekolah, mulai atur. Anda yang berumah tangga, atur rumah tanggamu seperti apa. Anda yang punya usaha pekerjaan, atur secara spesifik. Maka Anda akan melihat keteraturan ilahi ada dalam kehidupan saudara. Dan poin yang keempat yang Tuhan ingatkan, yaitu saudara harus tetap tekun di dalam Tuhan. Poin yang keempat, tetap tekun. Kenapa kita perlu ketekunan? Karena ketekunan mendatangkan tahan uji. Maka dikatakan dalam Yosua 23 ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya apa? Ketekunan akan membawa saudara kepada keselamatan. Ketekunan akan membawa saudara kepada kemenangan. Tadi kita sudah baca dalam Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu dikatakan saudara, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jangan bertekun dengan hal-hal duniawi. Jangan bertekun melakukan hal-hal yang lain. Tapi bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena dengan engkau bertekun mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau sedang mengasihi nyawamu dalam kehidupanmu. Maka penting sekali untuk hidup bertekun. Ada apa lagi dalam bertekun? Ketika saudara bertekun di dalam Tuhan, dalam 2 Tawarik 12 ayat 14 berkata, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Perhatikan saudara, seseorang berbuat jahat karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi simpel. Kalau saudara ingin merubah musim yang baru dalam kehidupanmu, tekun.
Jangan instan. Karena segala sesuatu yang instan itu murahan. Segala sesuatu yang instan itu tidak mahal. Segala sesuatu yang instan itu adalah gampangan. Maka tekunlah. Dengan bertekun dikatakan di sini, maka saudara sedang mengasihi nyawamu. Dengan bertekun, maka saudara di sini sedang namanya itu memelihara kehidupanmu. Kalau saudara tidak tekun mencari Tuhan, maka pasti saudara punya naluri, punya insting yang jahat dalam kehidupanmu. Nah, insting yang jahat itu yang tidak akan pernah engkau melihat mencapai janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Maka sering sekali dalam kehidupan ini engkau menjadi jenuh, engkau menjadi boring, engkau bosan. Kenapa? Karena hidupmu tidak ada yang selalu baru. Pada Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Hari-hari ini, kalau engkau tidak mendapatkan kasih Tuhan, maka sering sekali engkau menjadi frustasi. Engkau menjadi orang-orang yang membosankan. Engkau jenuh akan segala hal. Akhirnya apa? Gampang depresi. Hati-hati saudara. Maka setiap hari minta musim yang baru dalam kehidupanmu. Dan yang poin yang terakhir, poin yang kelima. Apa yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita untuk bisa mengubah musim yang baru. Poin yang terakhir yang Tuhan ingatkan, yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam engkau ingin mengubah musimmu, engkau harus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. 1 Yohanes 3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Rupanya saudara, tujuan kita tetap berharap kepada Tuhan. Bukan supaya saudara, segala doa dan permohonan kita dijawab. Bukan. Tujuan kita berharap kepada Tuhan, berarti itu kita sedang menyucikan diri kita. Kita berharap kepada Tuhan, kita sedang membersihkan hidup kita. Kita berharap kepada Tuhan, berarti kita sedang diizinkan, sedang mengizinkan untuk hidup kita dikuduskan, dibenarkan kembali kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang belum berubah dalam kehidupanmu? Kelakuanmu kah? Karaktermu kah? Masa depanmu kah? Apa yang belum berubah dalam kehidupanmu? Saya mau katakan, jangan menyerah. Bagaimana caranya? Ambil caranya Elia. Naik ke Gunung Karmel, pisahkan dirimu, punya jam doa. Poin yang kedua, yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya hari ini. Rendahkan dirimu. Jangan menjadi orang bebal. Tapi jadilah orang yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari domba yang terhilang. Yang bebal Tuhan gak cari. Dan poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan. Miliki sifat spesifik. Jangan menjadi anak gampangan. Kalau mau cari kerja spesifik. Kamu mau kerja apa? Gajinya berapa? Dengan begitu kamu akan melihat kualitas dalam kehidupan kamu. Nggak menjadi gampangan. Asal kerja saja. Poin yang keempat yang Tuhan ingatkan, tetap tekun. Jangan gampang menyerah. Tetap tekun. Harus punya nilai-nilai keimanan. Harus punya nilai-nilai namanya itu berat. Ini bekerja keras di dalam Tuhan. Dengan saudara bekerja keras di dalam Tuhan. Dengan ketekunan, maka saudara akan lihat pengharapan di dalam Tuhan terjadi. Dan poin yang terakhir yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan saudara itu akan mendatangkan ketekunan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita bersatu dalam doa. Apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini. Pergumulan apapun yang sedang Anda alami. Kita manusia sama punya pergumulan. Kita manusia sama punya permasalahan. Tetapi ada musim yang baru yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupanmu. Untuk mengubah masa depanmu, keluargamu. Jangan nyaman dengan keadaan sekarang. Mari kita berdoa bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau ajarkan kami tentang bagaimana Elia mendatangkan hujan. Elia mengalami ketaatan di dalam Tuhan. Elia berhasil mengubah musim pada bangsa itu. Dari musim kemarau, musim kering. Tuhan ubah menjadi musim hujan. Hari-hari ini kalau ada hati yang kering, hidup yang kemarau, jiwa yang gersang ya Tuhan. Biarlah hari ini yang pertama mereka lakukan. Mereka memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kekeringan ini mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka memiliki sifat yang spesifik di dalam Tuhan. Dan mereka memiliki ketekunan dan berharap selalu bersama dengan Tuhan. Aku berdoa kiranya para pemirsa yang ada ya Tuhan Yesus. Di program Voice of Life hari ini.
Ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka kembali dihidupkan kembali dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara terkasih, terus diberkati Tuhan melalui program ini. Dan Tuhan Yesus menjawab segala pergumulan dan doamu. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, pastikan hidup kita dalam keadaan kudus. God bless you.